Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1696. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kuat untuk menelan melonjak keluar, melelehkan dan menyerap napas ahli transenden tingkat 3 dari Raja Hantu Hutan sedikit demi sedikit. Kekuatan Raja Hantu Hutan ini adalah kekuatan transenden tingkat 3 yang sebenarnya, meskipun ini hanyalah tubuh roh di depannya, tapi tidak ada perbedaan dalam esensi kekuatan. Untaian kekuatan transenden tingkat 3 ditelan oleh Qinchen. Tiba-tiba cahaya hitam berkedip di tubuh Qinchen dan aura Qinchen terus-menerus terkonsolidasi. Ini tonik yang hebat, ini benar-benar suplemen yang bagus, kata Qinchen. Ekstasi di hati Qinchen saat ini benar-benar tak terlukiskan. Sebenarnya, Qinchen tidak akan mampu melakukan ini jika dia adalah ahli teratas transenden rangkap 3 di lautan kosmik. Transenden rangkap 3 itu mewakili kekuatan paling abadi di alam semesta. Kekuatan semacam ini bersifat abadi, jadi bagaimana bisa begitu mudah ditelan? Jika Anda tidak berhati-hati, maka Anda akan meledak dan mati. Tetapi, ini adalah dunia bawah. Dunia bawah mewakili sisi gelap lautan kosmik. Kekuatan di sini dan kekuatan di lautan kosmik pada awalnya merupakan perpaduan yin dan yang, dan ada saling melengkapi di antara keduanya. Ini juga memudahkan Qinchen untuk menelan kekuatan ini. Selain itu, Raja Hantu Hutan saat ini hanyalah tubuh roh. Meskipun kekuatan Raja Hantu Hutan dari tingkat transenden tingkat 3 itu kuat, tetapi itu tidak tebal. Semua ini memungkinkan Qinchen untuk dengan cepat melahap kekuatan tubuh orang ini. Boom! Cahaya hitam berlama-lama di seluruh tubuh Qinchen dan sumber di dalam tubuhnya menjadi semakin sempurna. Qinchen menjadi sangatlah gembira, dan sementara di seberangnya Raja Hantu Hutan hanya bisa tercengang. Mengapa energi hutanku tidak bekerja lagi? Anak laki-laki di depannya telah dikelilingi oleh roh hutanku untuk sementara waktu, tetapi kenapa tidak ada respon apapun? Datang lagi. Raja Hantu Hutan tidak dapat mempercayainya. Dia seketika meningkatkan output roh hutan gelapnya, hingga bahkan merintih. Semua jenis suara merintih bergema di seluruh dunia. Kekuatan seperti itu dapat merusak segalanya di dunia. Namun tidak peduli bagaimana dia menggunakannya, Qinchen di sisi yang berlawanan masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan dimusnahkan. Malah sebaliknya, aura di tubuh Qinchen tampaknya telah meningkat dan membaik sedikit. Ada yang salah, kata Raja-Raja Hantu Hutan. Dia tiba-tiba terkejut. Sebagai ahli transenden tingkat 3, persepsinya sangat tajam. Tidak ada sedikit pun perubahan yang dapat lolos dari persepsinya. Jelas sekali napas pria di depannya tampaknya tidak membaik, tetapi benar-benar membaik. Ayo, Raja Hantu Hutan akhirnya merasa ada yang salah. Pria di depannya benar-benar dapat menyerap roh kegelapan yang melahapnya. Tidak heran dia tidak bereaksi sama sekali. Ketika Raja Hantu Hutan memikirkannya, ini sungguh mengerikan. Karena sungguh mengerikan untuk berpikir bahwa ahli transenden tingkat 1 yang kecil sebenarnya dapat menelan kekuatan dari ahli transenden tingkat 3 seperti dirinya. Pada saat ini, Raja Hantu Hutan akhirnya merasakan ada yang tidak beres. Dirinya hanyalah tubuh roh, tanpa akar sedikit pun, dan tidak dapat terus-menerus menampilkan roh kegelapan sama sekali. Jika tubuh utama ada di sini, jika orang lain ingin melahap roh kegelapannya, maka dia akan dapat mendukung lawan sampai mati. Tetapi sekarang, begitu kekuatan spiritualnya habis, tanpa keberadaan tubuh fisiknya dan kekuatan tempurnya tidak dapat diisi ulang, maka dia akan berada dalam masalah. Anakku ini aneh. Aku tidak bisa melanjutkannya lagi, kata Raja Hantu Senming. Dia terkejut. Dirinya tidak ingin mati di sini, meskipun hancurnya tubuh roh ini tidak akan banyak berpengaruh kepada tubuh utamanya. Tetapi tubuh roh ini telah memperoleh banyak informasi.
seperti putranya yang meninggal oleh tangan anak ini. Seperti contoh lain, anak ini sangatlah jahat dan kejeniusannya benar-benar di atas rata-rata. Anak ini haruslah dibunuh karena jika tidak itu akan menjadi masalah serius. Segera dia bergerak tanpa titik balik sama sekali dan dia melesat lurus ke langit hendak pergi dari sini tanpa memberi Qingchen waktu untuk bereaksi. Saat ini Qingchen yang sedang melahap roh Raja Hutan tiba-tiba membuka matanya. Apakah begitu mudah untukmu pergi dari sini tanpa persetujuanku? Namun Raja Hantu Hutan mencibir. Aku ingin pergi, bisakah kamu memaksaku untuk tetap tinggal? Dirinya berdiri dengan kuat dan hendak meninggalkan dunia ini. Tetapi sebelum dia sempat meninggalkan aula ini, terdengar suara ledakan seolah-olah dia telah menabrak dinding yang sangat keras. Dan seluruh sosoknya tiba-tiba mundur. Dan itu ternyata adalah penghalang ruang. Aku tidak tahu kapan di dunia ini penghalang ruang telah terbentuk menghalangi semua ruang di sekitarnya. Dia akan diblokir yang tidak mengejutkan bagi Raja Hantu Hutan dunia bawah. Bagaimanapun pihak lain bukanlah orang bodoh dan bukan tidak mungkin untuk membuat lebih banyak persiapan. Tetapi intinya adalah dia adalah ahli transenden tingkat 3. Bagaimana penghalang ruang lawan dapat menghentikannya? Qingchen melompat dan menghampiri Raja Hantu Hutan yang berlawanan. Sudah kubilang, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kenapa kamu tidak percaya? Pemahaman dan penguasaan dalam sumber itu adalah ahli teratas yang hampir membunuh Kaisar Nether. Di bawah operasi aktif Qingchen, bahkan jika Raja Hantu Shenming adalah ahli teratas transenden tingkat 3. Tetapi itu hanyalah ahli teratas tubuh roh. Hanyalah tubuh roh itu tidak mudah untuk terguncang dan tidak mudah untuk bisa melarikan diri dari dirinya. Aku masih tidak percaya, kata Raja Hantu Hutan. Dia meraung dan terbang ke langit lagi. Bagaimana mungkin Qingchen membiarkan pihak lain bertindak begitu sembrono? Dia melompat keluar dan membunuh Raja Hantu Hutan. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyala dan berubah menjadi sangkar hitam. Seketika menjebak Raja Hantu Hutan di dalamnya. Apatah Raja Hantu? Raja Hantu dari dunia bawah hutan menengus dingin dan dengan suara keras pada saat pedang tajam Qingchen terbelah. Tubuh spiritualnya meledak, berubah menjadi puluhan pita cahaya dan melesat ke segala arah. Nilai tubuh spiritualnya saat ini bukanlah untuk membunuh Qingchen, tetapi untuk meninggalkan tempat ini dan kembali ke tubuh aslinya. Mengambil banyak informasi tentang orang ini. Oleh karena itu, dia berinisiatif untuk meledakkan tubuh spiritualnya dan membaginya menjadi puluhan tubuh yang terpisah dan meninggalkan tempat ini. Dia tidak percaya bahwa dengan pihak lain saja dia masih bisa menghentikannya dengan begitu banyak perpecahan darinya. 10.000 tulang yang tak terhitung jumlahnya. 10.000 tulang, kamu jangan menonton saja, kata Qingchen. Dia menus dingin. Tuan Muda Chen, baiklah, bawahan sudah lama menunggu perintah, kata lelur 10.000 tulang. Diiringi suara tawa gembira darinya dengan suara keras, lelur 10.000 tulang tiba-tiba muncul di dunia. Menghadapi tubuh spiritual dengan transenden tingkat 3, bagaimana mungkin Qingchen bisa menahan diri? Kematian akan datang. Begitu 10.000 tulang muncul, aura yang mencengangkan meledak dari kristal tengkorak. Dalam sekejap, kekosongan di seluruh aula mendidih seketika. Dan aura kematian yang tak terhitung jumlahnya turun seperti gelombang pasang. Untuk sesaat menutupi semua kekosongan di seluruh aula. Napas ini, kamu, Raja Hantu Hutan tanpa ketakutan. Aura yang terpancar dari 10.000 tulang di depannya sebenarnya jauh lebih menakutkan daripada transenden tingkat 3. Siapa orang kuat ini? Tatapannya tiba-tiba tertuju kepada 10.000 tulang. Tidak, kau hanyalah jiwa yang tersisa. Melihat kristal tengkorak di depannya, Raja Hantu Shenming tercengang. Sial, bagaimana jika aku hanyalah jiwa yang tersisa, tetapi tidak mudah untuk menghancurkan tubuh rohku? Nenek moyang, kau benar-benar berani meremehkanku, kata 10.000 tulang. Dia sangat marah. Tatapan macam apa yang dimiliki pihak lain beraninya pihak lain meremehkan diriku? Boom! Seketika napas kematian yang tak berujung dalam sekejap menutupi semua tubuh roh yang ditembakkan oleh Raja Hantu dunia bawah. Pada saat ini Qingchen telah tiba di depan Raja Hantu Shenming.
dan menebasnya dengan pedang. Mati. Dengan suara hembusan di bawah serangan Qin, divisi Raja Hantu Shen-Ming hancur satu persatu berubah menjadi napas hutan murni yang dengan cepat ditahan oleh Qin. Raja Hantu Hutan menjadi ketakutan dan terus berjuang, tetapi situasinya lebih kuat daripada yang lain dan tidak ada gunanya baginya untuk melawan karena Qin memutuskan untuk bergerak dan dia tidak akan pernah meninggalkan bahaya tersembunyi. Jika tidak, apa yang dia lakukan itu akan memprovokasi ahli transenden tingkat 3. Itu benar-benar sangat konyol. Dengan menghancurkan tubuh roh dari Raja Hutan Shen-Ming ini, maka Raja Hutan Shen-Ming yang sebenarnya tidak akan mengetahui apa yang terjadi di sini. Terlebih lagi di sini ada leluhur 10.000 tulang yang bergegas. Seketika hanya dalam beberapa saat semua bagian tubuh spiritual dari Raja Hantu Shen-Ming hancur dan dibunuh oleh Qin. Tubuh roh Raja Hantu Hutan akhirnya mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan dan dia benar-benar musnah. Saat ini di atas lautan gelap yang tak berujung, Raja Hantu Hutan tiba-tiba terkejut dan hampir terkena tentakel yang mengerikan. Untungnya transendensi tingkat 3 lainnya di sampingnya yang membantunya tepat waktu dan menyelesaikan krisis untuknya. Dengan kata lain, dia pasti akan sedikit terluka oleh pukulan ini. Dan itu adalah tubuh asli dari Raja Hutan Shen-Ming. Saudara Shen-Ming, apa yang terjadi padamu? Kata seorang pria lain di sampingnya. Pria itu juga adalah ahli transenden tingkat 3. Dia bertanya. Dia berada di tengah pertempuran sengit dengan musuh yang kuat. Bagaimana mungkin Raja Hantu Hutan ini bisa terganggu saat ini? Wajah Raja Hantu Hutan nampak sangat jelek dan ada keterkejutan dan kemarahan yang tak berujung di dalam hatinya. Tubuh roh yang kutinggalkan di tubuh putraku tiba-tiba menghilang. Kata Raja Hantu Shen-Ming. Apa? Tubuh rohmu menghilang? Pria kuat di sampingnya mengecilkan pupil matanya. Maksudmu? Putramu Mingsu sudah mati. Siapa yang melakukannya? Bahkan mustahil untuk membawa tubuh rohmu untuk sampai tidak dapat kembali ke sini dan dimusnahkan. Raja Hantu Hutan adalah raksasa di tanah telantar ini. Bagaimana mungkin orang biasa berani memprovokasi dirinya? Terlebih lagi tubuh spiritualnya masih dipercayakan kepada tubuh putranya, dan pemusnahan tubuh spiritualnya berarti seseorang telah membunuh putranya sendiri. Pada saat seperti ini, siapa yang melakukannya? Apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh pihak lain? Mata Raja Hantu Shen-Ming tampak ganas. Putraku Mingsu sedang mencari jiwa baru untuk istana Raja Hantuku, untuk membuka area terlarang di sana. Siapapun yang berani membunuhnya, pastilah itu adalah penguasa area terlarang lainnya di tanah telantar ini. Boom, aura mengerikan tiba-tiba menyapu dari tubuh Raja Hantu Hutan. Dan kekosongan di dalam radius 10.000 mil mendidih seketika, dan permukaan laut mati di bawahnya langsung memicu gelombang besar. Di air laut mati, Anda dapat melihat gurita besar yang membentang ribuan mil, melambaikan tentakelnya yang besar, dan ada banyak pria kuat yang mengelilingi gurita tersebut, dan serangan itu jatuh padanya seperti badai. Di tubuh monster ikan hanya ada luka kecil yang tersisa. Dan ketika tentakel gurita yang tak terhitung jumlahnya berkedut, banyak pria kuat meledak dan jatuh di tempat. Kekuatan utama di sini masih Raja Hantu Shen-Ming dan ahli teratas transenden tingkat 3 lainnya di sampingnya. Saudara Shen-Ming, jangan khawatir. Sekarang setelah area terlarang lautan mati ditemukan, para penguasa semua area terlarang akan datang ke sini untuk mengebom. Aura mengerikan meletus, darah menyembur keluar. Dan Raja Hantu Shen-Ming langsung memasuki bagian dalam binatang hantu itu dan bertarung melawannya. Setelah beberapa saat, darah menodai permukaan laut yang hitam pekat, dan mayat-mayat besar binatang hantu perlahan melayang ke atas, dan Raja Hantu Shen-Ming yang berlumuran darah berdiri di atas binatang hantu itu. Pergi, ayo pergi sesegera mungkin, kembali ke kota terlantar, kata Raja Hantu Hutan. Dia berkata dengan suara yang dingin. Setelah menyelesaikan pertarungan itu, dia pun segera bergegas pergi ke tempat di mana anaknya terakhir kali terdeteksi. Dia pergi dengan niat membunuh yang sangat besar. Yah, baik. Di kehampaan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berteriak keras dengan aura pembunuh. Dan ketika Raja Hantu Shen-Ming atau Raja Hantu Hutan kembali ke kota telantar saat ini, boom,
Di tubuh Qinchen kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan aura di tubuhnya meningkat hingga ekstrim. Perasaan abadi dan tak ada habisnya beredar di tubuh Qinchen mekar dengan pelangi ajaib seolah-olah dirinya telah menjadi ahli transenden tingkat 3. Tapi jelas ini hanyalah ilusi. Qinchen menghela napas dalam lalu bergumam, "Benar saja, kekuatan transenden tingkat 3 cukup layak diserap," kata Qinchen, ada kilau di matanya. Sebelumnya, setelah membunuh tubuh roh Raja Hantu Shen Ming, Qinchen langsung melahap aturan yang terkandung di dalam tubuh roh ini, dan aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. "Jika aku bisa melahap ahli teratas transenden tingkat 3, aku takut bahwa aku tidak hanya akan dapat langsung melangkah kerana transenden tingkat 2, tetapi aku akan dapat lebih tinggi dari itu," kata Qinchen, jantungnya berdebar kencang. Tetapi dirinya juga tahu bagaimana mungkin transenden tingkat 3 begitu mudah untuk ditelan. Karena semua karakter seperti itu ada ahli teratas tingkat raksasa. Jika kamu ingin membunuh satu, itu jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan sekarang. Namun, mengambil tempat kedua jika orang kuat di level transenden ganda dapat melahapnya, mungkin itu juga akan bermanfaat bagi Qinchen. 10.000 tulang, kamu telah mencari jiwa mereka sebelumnya, jadi kamu harus tahu kekuatan apa yang ada di tanah telantar ini, kata Qinchen. Dia tiba-tiba menatap 10.000 tulang. Tuan Muda Chen, sebagian besar dari mereka. Dari informasi itu, aku, bawahan, sudah mengerti, kata leluhur 10.000 tulang. Qinchen mengangguk. Baiklah kalau begitu. Tahukah kamu selain kekuatan terlarang, ada kultivator biasa lainnya yang memiliki transenden di sini? Tanya Qinchen. Tuan Muda Chen, apakah kamu ingin? 10.000 tulang terkejut. Ya, benar sekali, jika aku ingin meningkat, hanya ada satu cara. Lagi pula, jika kau ingin pulih, bukankah kau juga membutuhkan banyak sumber daya? Kata Qinchen. Dia menatap 10.000 tulang. Matanya berkedip. Namun ada cara lain. Dalam 3 bulan, bukankah tugas yang mudah untuk mendapatkan tempat di area terlantar ini? Oleh karena itu, Qinchen harus agresif. Pergi dari sini dulu. Raja Hantu Shen Ming bisa datang kapan saja ke sini. Qinchen tidak akan meremehkan ahli transenden tingkat 3 manapun. Di dunia bawah, dunia di mana yang lemah memangsa yang kuat, meremehkan siapapun dapat menyebabkan konsekuensi yang serius. Melesat, segera Qinchen dengan cepat keluar dari area ini bersama leluhur 10.000 tulang. Namun ketika dia meninggalkan aula, dia tiba-tiba tercengang. Aku melihat banyak orang berdiri rapat di depan aula besar Gunung Haiyun, dan pemimpinnya adalah Goa yang menatapnya dengan hormat ke arah kepergian Qinchen. Dasar bodoh, apa yang mereka lakukan? Kata Qinchen. Dia merutkan kening. Mengapa orang-orang ini belumlah pergi dari sini? Senior, kami di sini untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidup kami, kata Goa. Dia buru-buru berkata dengan hormat. Di sampingnya berdiri seorang gadis kecil bergaun merah. Gadis kecil itu memiliki kepang di kepalanya dan matanya besar juga cerah. Dan gadis itu seharusnya adalah adik perempuan Goa. Sementara di belakang Goa ada banyak sekali anggota klan dari dunia bawah. Banyak pria dan juga wanita. Dan masing-masing dari mereka masih sangat muda dan bersemangat. Di masa puncak kehidupan saat kekuatan jiwa paling penuh. Namun dalam hal kultivasi, orang-orang ini semuanya hanyalah rata-rata, bahkan yang terkuat tidak lebih dari ranah supreme, dan yang lemah hanyalah ahli yang mulia dan bahkan ada juga ahli guru suci.